Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya perjalanan kita di terowongan Minang. Saya udah sampai ke eskalator kelima ya, eskalator kelima di ujung terowongan Minang kedua. Karena saya melewati dua terowongan Minang. Terowongan ini sangat terkenal ya bagi jamaah Indonesia tahun sebelumnya, yaitu tragedi terowongan Minang. Ini agak teratur ya teman-teman. Ini saya udah pas di ujungnya. Sekarang kita udah terbantu dengan ada eskalator di jalan ini. Ini kita udah menuju ke Jamarat, tempat melontar atau jumrah. Nah, hari ini kita adalah hari kedua. Kemarin tanggal 10 Zulhijjah kita melontar jumrah Aqabah. Untuk hari tasrik pertama atau 11 Zulhijjah kita melontar 3 kali 77 menjadi di 21, yaitu Wusta, Hula, Wusta dan Aqabah ya. 7 Wusta dan 7 Aqabah. Setelah itu kita kembali ke penginapan. Inilah tempatnya di mana kita melontar yang merupakan ritual ibadah haji setelah wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah dan 11 Zulhijjah kita melontar di hari tasrik 11 Zulhijjah. Ini jamarat ya teman-teman. Ini saya menuju ke tempat jamaratnya, tempat menjumrah Ula, Wusta, dan Aqabah. Kalau nanti saya tidak ada kendala, saya akan melihatkan tempat melontar kita, karena nanti kalau ada askar biasanya kita dilarang. Mudah-mudahan setelah saya melontar baru saya akan ambil video lagi teman-teman ya. Kemarin saya tidak bisa langsung menyambung video sebelumnya karena baterai saya kurang banyak, udah mulai menipis. Akhirnya saya ganti baterai dan ini kita mulai lagi dari terowongan di akhir terowongan kedua. Sebenarnya terowongan itu saya lihat ada 3 ya, tapi kita menginap 2 terowongan. Sebenarnya di Jamarat ini tidak selalu lewat terowongan, bisa juga tidak lewat terowongan ya teman-teman ya. Ini saya berada di Jamarat ya. Ini kita menuju ya teman-teman ya. Video ini memang agak goyang karena saya berjalan tanpa pakai alat stabilizer video kamera, sehingga ini saya pegang sambil berjalan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini sebagai gambaran bagi saudaranya, ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau berangkat haji tahun 2024 ini. Nah, inilah gambaran jamarat. Kalau bisa untuk melontar ini ikuti arahan dari ketua porter atau musasah ya. Kalau teman-teman tidak mengikuti musasah, itu ada berisiko adalah nyasar atau hilang ya. Karena hari di 10 Zulhijjah saya sempat juga salah berbeloknya sehingga nyasar sampai saya ke awal daripada Mina. Putarnya jauh, beloknya ke kiri yang diarahkan askar. Sebenarnya untuk kita yang Indonesia rata-rata ke kanan ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa ke kanan dan bisa ke kiri sehingga memudahkan kita, karena setiap martab itu ada yang sama. Untuk jemaah India ada martab 24, untuk jemaah Indonesia ada juga 24, sehingga kita menjadi bingung dan kalau udah nyasar ya di jamarat ini. Jadi kita lihat, kita berjalan terus ya teman-teman ya. Ini saya udah ada di gedung jamaratnya, tempat jamaratnya. Ini berupa bertingkat ya.
ada 5 tingkat. Khusus untuk Indonesia atau Asia Tenggara itu ada disarankan di tingkat 4, dan juga melontar tidak disarankan saat-saat afdalnya. Biasanya kita disarankan kalau Jumrah Akabah kita disarankan siang, kalau Jumrah Wusta, Ula, Akabah atau hari tasrik pertama atau 10 Zulhijjah kita disarankan malam. Dan juga untuk melontar hari kedua yang mengambil nafar rasanya ada di malam juga. Oke, setelah itu kita kembali ke penginapan ya. Kenapa saya nyasar? Karena itu bukan untuk orang Indonesia. Ambil satu. Itu Jumat yang kemarin yang itu Ustaz, saya nyasar, ada lagi ibu yang nyasar 33. Ya, saya lagi diuji aja. Jamaratnya udah kelihatan ya teman-teman. Ini udah kelihatan tempat jumlah. Ini ulah merupakan tianglah yang nanti kita lontar lempar sebanyak itu ya. Saya nanti tidak mengambil video saya melontar. Ini saya udah selesai ya teman-teman menonton ini saya nanti saya akan sambung ke Wusta, Ula, dan Akabah. Di selesai Akabah saya kembali ke penginapan. Ini saya udah selesai melontar. Pada saat melontar saya tidak ambil videonya ya teman-teman ya. Ini sebagian lagi melontar Akabah, berarti hari tanggal 11 atau hari tasrik kedua tanggal 11 itu melontar Ula, Wusta, dan Akabah. Setelah melontar kita kembali ke penginapan dan besok lagi kita melontar lagi. Nah, inilah kondisinya pada saat subuh ya teman-teman. Pada saat hari ke-11 Zulhijjah jemaah haji 2003 melontar, dan inilah suasana Mina pada subuh hari menjelang pagi. Sunnah abdolnya itu nanti siang ya teman-teman ya. Jadi karena jemaah di Indonesia disarankan pagi atau sebelum terbit matahari. Ini saya kembali telah melewati satu terowongan, dan itu lagi terowongan. Nanti saya sampai ke penginapan. Nanti saya mutar ke kanan. Itu tadi ada askar menyemprotin kita karena hari ini cukup panas, sekalipun pagi ya teman-teman. Cuacanya tetap panas ya, udaranya panas. Kita sering disemprot pakai semprot oleh para askar supaya tidak kelelahan dalam berjalan. Ya, dibilang jauh, dibilang dekat, ya dekat teman-teman, karena harus kita lewati secara berjalan kaki. Makanya ritual haji adalah ritual fisik ya. Bagi teman-teman maupun saudara teman-teman, sanak saudara yang berangkat haji tahun 2024, siapkan fisik yang prima sehingga lolos dari surat istiqomah ya, dan atau sehingga kesehatannya prima pada saat di tanah suci kita dalam kondisi sehat dan kuat. Nah, ini saya menuju ke terowongan yang satu lagi. Ini tadi baru satu terowongan yang saya lewati, karena model terowongannya sama ya teman, kembali tapi berbeda pada saat berangkat ke jamarat dan saat kembali ke penginapan, karena tidak boleh berlawanan, dan itulah yang pernah terjadi jemaah haji sebelumnya atau tahun sebelumnya. Ini saya udah di depan terowongan yang kedua menuju penginapan ya. Saya tidak ngambil karena nanti tidak cukup baterainya, tapi pada dasarnya terowongan itu sama modelnya ya teman-teman.
Di sana udah ada eskalator berjalan sebanyak 5 eskalator, dan kalau tidak ingin jalan di eskalator kita bisa berjalan di sana. Nah, ini saya udah mau sampai ke penginapan, dan nanti akan belok kanan sedikit dan sampailah saya ke penginapan Martab 24 ya teman. Ini ada sebagian itu adalah yang berangkat. Ini saya udah kembali. Pagi-pagi itu banyak kan jemaah haji dari Asia Tenggara ya. Untuk jemaah haji Timur Tengah, Afrika itu biasanya mereka mencari waktu-waktu yang afdol ya, karena fisik mereka kuat dan badan mereka besar ya. Kalau jemaah haji kita fisiknya sedang dan badannya sedang juga. Ini saya udah, sebenarnya ada lagi tuh ya teman ya, terowongannya, tapi saya tidak melewati terowongan ketiga, tapi saya belok ke kanan dan menuju ke Martab 2 ya teman-teman. Inilah kita lagi menunggu teman-teman yang lewat dipanggilin, kita belok dan menuju ke penginapan. Oke ya teman-teman, sampai di sini ya videonya. Ini kita udah putar ya. Jangan lupa like ya teman-teman ya, subscribe dan bunyi loncengnya, dan bagi thank you for